Shalom, selamat pagi, warga jemaat GKI Ebenezer Timika, dari rayon Yerusalem sampai rayon Yordan, dan juga warga Kristen dimanapun berada. Kita patut bersyukur, oleh karena pemeliharaan Tuhan, sehingga kita dapat berjumpa lagi dalam siaran Bina Keluarga Kristen edisi, Sabtu, tanggal 8 Februari tahun 2025. Pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam renungan pagi yang akan disampaikan oleh Penatua Ibu Maria B. Neroto. Untuk mengawali siaran di pagi ini, kita akan memulainya dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur banyak terima kasih kepadamu ya Bapa, sebab Tuhan telah menjaga dan melindungi kami sepanjang malam ketika kami beristirahat. Dan di pagi hari ini Tuhan pula yang telah membangunkan kami dengan tubuh yang sehat dengan tidak kurang suatu apapun. Bapa di sorga, di hari ini sebelum kami memulai segala aktivitas kami datang ke hadapan hadirat-Mu, sebab kami rindu untuk mendengarkan kebenaran sabda firman-Mu. Sampaikanlah isi hati-Mu bagi kami ya Tuhan, sebab kami telah sedia buka hati bagi firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini terambil dari dalam kitab Kudus Perjanjian Baru, Efesus pasal 3 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-13. Dengan perikop rahasia panggilan orang-orang bukan Yahudi. Itulah sebabnya aku ini Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus. Yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi, karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dari Injil itu, aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini, untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku. Karena kesesakanku adalah kemuliaanmu. Sampai demikian jauh bagian firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini. Yang dikatakan berbahagia adalah kita yang mendengarkan, tetapi terlebih lagi yang mau memberlakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita tiap-tiap hari.
Warga jemaat Ebenezer yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kitab Efesus ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat Efesus ketika ia sedang berada di dalam penjara. Dalam pembacaan kita di bahagian ini, kita melihat sebuah semangat dan kesungguhan yang luar biasa dari seorang Paulus ketika dia berbicara mengenai Injil Kristus. Paulus menyatakan bagaimana Injil itu adalah sebuah penyelenggaraan kasih karunia Allah dan juga sebagai rahasia yang Allah nyatakan kepada dia. Dan untuk menyatakan Injil itu kepada orang lain, dia rela mengalami kesesakan, bahkan demi orang-orang bukan Yahudi yang dilayaninya. Nah, semangat dan kesungguhan itu lahir karena Paulus melihat dan menyadari betapa menarik dan pentingnya Injil Kristus itu bagi dirinya. Dan orang percaya saat ini juga perlu menyadari hal yang sama dan memiliki semangat yang sama seperti yang Rasul Paulus nyatakan, yaitu semangat dalam menyatakan kabar baik Allah, yaitu Injil. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mengapa menurut Rasul Paulus Injil itu menarik dan penting untuk dia? Di sini dalam bahagian pembacaan kita, Paulus menyatakan ada 3 alasan. Yang pertama, menurut Rasul Paulus, Injil Kristus itu menarik dan penting dikarenakan Injil berbicara tentang relasi atau hubungan antara manusia dengan Allah yang dipulihkan melalui Injil. Berita Injil yang sedang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Efesus mau menyatakan bahwa orang-orang bukan Yahudi pun turut menjadi ahli waris dan anggota tubuh dalam janji yang diberikan di dalam Kristus Yesus. Kita bisa lihat pada ayatnya yang ke-6. Artinya orang-orang non-Yahudi yang dahulu jauh sekarang menjadi dekat. Karena berita Injil memang adalah berita pemulihan relasi antara Allah dengan manusia yang berdosa. Nah, menyadari kebutuhan dari manusia berdosa akan pemulihan relasinya kembali dengan Allah, maka Injil menjadi jawaban bagi mereka. Bapak Ibu persekutuan jemaat Ebenezer yang dikasihi dan diberkati Tuhan, alasan kedua yang diberikan oleh Rasul Paulus yang bisa kita tangkap dari bagian bacaan ini, yakni Injil Kristus itu menarik dan penting karena mengubahkan hidup seseorang. Pada ayat ke-8 Paulus mengatakan bahwa ia merasa betapa dialah yang paling hina di antara orang kudus. Karena dulunya dia pernah menjadi penganiaya murid Kristus. Dan sekarang dia dianugerahkan kasih karunia oleh Allah untuk memberitakan Injil. Bahkan dipenjarakan karena nama Yesus. Ini adalah transformasi hidup oleh Injil dalam diri Paulus. Tadinya dia adalah orang yang kerjanya menganiaya murid Kristus, kemudian berbalik menjadi pelayan Tuhan. Dalam perubahan dan pertumbuhan hidup, Rasul Paulus dikatakan di sana bahwa perubahan dan pertumbuhan hidup itu dibutuhkan oleh banyak orang. Sebab pada saat-saat sekarang ini banyak orang yang hidup tetapi mereka kehilangan arah. Mereka mencari sebuah hidup yang penuh damai sejahtera dan yang dapat memberi sukacita. Hanya ada satu jawaban yang mereka butuhkan, yaitu Injil. Dan alasan yang ketiga, mengapa Injil Kristus itu menarik dan penting?
bagi Rasul Paulus. Karena melalui Injil, Allah menyatakan dirinya. Paulus menyatakan bahwa dia menerima rahasia Injil itu karena penyataan wahyu. Pada ayat yang ketiga. Rahasia Kristus itu juga dinyatakan di dalam roh kepada Rasul Paulus dan Nabi. Dan berita Injil mengenai Kristus adalah berita bagaimana Allah yang menyatakan diri kepada manusia. Sebab manusia sepanjang masa senantiasa mencari sesuatu yang dianggap sebagai Tuhan. Namun berita Injil menegaskan sebaliknya. Justru Tuhan sejatilah yang datang menjumpai manusia. Bapak Ibu persekutuan warga jemaat Ebenezer yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dari bagian pembacaan firman Tuhan di saat ini, Rasul Paulus juga merumuskan dua sasaran dari penginjilan. Yang pertama, bahwa Injil yang diteruskan setelah zaman nabi-nabi berakhir, yaitu kepada angkatan-angkatan terdahulu, atau kepada kalangan orang Yahudi sendiri. Dan sasaran yang kedua, yaitu Injil yang ditujukan sebagai amanat agung pemberitaan Injil Yesus Kristus, yaitu bahwa Injil harus diberitakan dari Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Kita bisa baca dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Dan pemberitaan Injil ini sudah disampaikan oleh para rasul termasuk Paulus. Artinya pemberitaan Injil bukan terbatas hanya kepada orang Yahudi saja, tetapi juga kepada orang bukan Yahudi, sampai kepada Bapak, Ibu, dan saya. Kita telah memperingati HUT Pekabaran Injil pada tanggal 5 Februari yang lalu. Injil sudah dikabarkan. Injil sudah dikumandangkan selama 170 tahun di tanah Papua. Rasul Paulus sudah tidak ada. Otto dan Geisler sudah tidak ada. Mereka sudah selesai dengan tugas penginjilan mereka. Tetapi pekabaran Injil belum berakhir dan menjadi tugas kita yang masih hidup di saat ini. Sebuah pertanyaan datang kepada kita dan setiap orang yang telah menerima Injil Kristus, yang telah menerima kasih karunia di dalam Yesus Kristus melalui Injil itu selama 170 tahun atau selama usia kita masing-masing di saat ini. Adakah kita juga merasakan bahwa Injil itu menarik dan penting untuk kita seperti yang dirasakan oleh Rasul Paulus? Bapak Ibu warga jemaat Ebenezer yang dikasihi dan diberkati Tuhan, biasanya orang cenderung akan bersemangat dan bersungguh-sungguh atau boleh dibilang antusias ketika dia menceritakan sebuah hal yang menarik atau kisah nyata yang dialami sendiri. Dan pasti orang itu cenderung akan mau berbagi cerita dengan orang lain lagi. Mengapa? Sebab untuk menyatakan kabar baik Injil kepada orang lain harus dimulai dari diri kita sendiri yang mengalami dan merasakan betapa menarik dan pentingnya Injil dalam kehidupan kita. Ketika kita melihat Injil sebagai hal yang menarik dan penting dalam kehidupan kita, maka hati kita akan limpah dengan semangat dan sukacita, dan kita mau agar berita yang baik ini juga didengarkan dan dihidupi oleh orang lain. Tema GKI di Tanah Papua tahun ini adalah tentang kesehatian. Sebagai anggota jemaat Tuhan,
kita diminta untuk terus sehati ada di dalam pelayanan pekabaran Injil. Karena lewat pekabaran Injil, kita semua terhitung di dalam kasih karunia Tuhan dan terpilih menjadi bagian dalam Kristus Yesus secara kekal. Marilah kita menjadi orang-orang Kristen yang mengalami betapa luar biasanya Injil yang telah kita terima, sehingga kita rindu ada banyak orang lain juga yang mendengar dan menerimanya. Selamat Hari Pekabaran Injil di Tanah Papua yang ke-170 tahun. Tuhan Yesus kiranya menolong dan memberkati firman-Nya bagi kita di saat ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa, sebab di pagi hari ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk boleh mendengarkan kebenaran sabda firman-Mu. Sebab firman-Mu lah yang akan menuntun seluruh jalan kehidupan kami ketika kami memulai hari di saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa dalam kerajaan sorga, hamba berdoa untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengarkan bersama-sama. Tuhan Yesus, Engkau sempurnakan firman yang sudah disampaikan ini bagi kami. Dan jadikanlah kami kiranya ya Tuhan sebagai alat-alat di tangan Tuhan dalam melakukan pekabaran Injil di tengah-tengah kehidupan kami, di dalam jemaat kami, tetapi juga di dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam sorga. Di saat ini kami berdoa membawa jemaat kami Ebenezer ke dalam tangan Tuhan. Apabila di saat ini ya Bapa, di dalam jemaat kami ada warga yang mengalami kesakitan, ya Tuhan kiranya Engkau mau datang melawat, menyembuhkan dan memulihkan kembali kesehatan mereka, sehingga mereka boleh kembali sehat dan boleh melakukan segala aktivitas kerja di hari ini. Tuhan Yesus, Bapa dalam sorga, hamba berdoa untuk warga jemaat yang di saat ini ada dalam pergumulan hidup yang berat. Tuhan, Engkaulah yang tahu akan setiap pergumulan hidup kami, jemaat Ebenezer, dari rayon Yerusalem sampai rayon Yordan. Mereka yang senantiasa berbeban berat dalam kehidupannya. Tuhan Yesus, mari Engkau datang memberikan sukacita damai sejahtera, agar kami senantiasa hari demi hari merasakan kasih Tuhan begitu nyata dalam kehidupan kami. Sehingga tiap-tiap hari ketika kami melangkah, melakukan segala aktivitas kerja kami percaya kami senantiasa ada dalam pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga, hamba berdoa untuk setiap pelayanan yang berjalan di dalam minggu ini, di akhir minggu ini ya Tuhan. Kiranya semua yang sudah dilakukan oleh hamba-hambamu, setiap pelayan Tuhan, baik pendeta, penatua, dan syamaz, tetapi juga unsur-unsur, mulai dari rayon Yerusalem sampai rayon Yordan yang sudah berjalan di minggu ini. Tuhan Yesus memberkati setiap pelayanan yang dilakukan. Kiranya semua yang kami lakukan itu Bapa, hanya demi puji hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami sudah mendengarkan firman Tuhan dan kami di saat ini akan mengakhiri akan program Bina Keluarga Kristen di saat ini. Sebelum kami mengakhiri semuanya, iya Bapa, dan mundur dari hadapan hadirat-Mu, kami mohon berkat yang daripadamu. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kami Yesus Kristus serta kuat kuasa Roh Kudus mau tinggal beserta dengan kami sekalian, jemaat GKI Ebenezer Timika, baik kami di jemaat ini
tetapi yang mendengarkan atau yang menonton siaran ini dimanapun berada, mulai di saat ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan yang telah kita dengar di pagi ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus akan menyempurnakan firman-Nya bagi kita dan memberikan kita kekuatan dan menyertai kita dalam aktivitas dan kerja kita di hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.